Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kalafos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus di mana saja berada. Tentu dalam kehidupan kita setiap hari kita perlu pemberdayaan hidup. Ada yang perlu diberikan kepada kita supaya kita tetap kuat dan dimampukan. Hanya oleh firman Tuhan dan melalui rohnya kita diberdayakan. Bagian firman Tuhan yang hendak menuntun kita di sepanjang hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, saatnya kami hendak berteduh dan tunduk di bawah otoritas kuasa firman-Mu. Sampaikanlah maksud-Mu kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, agar firman Tuhan yang hendak kami pelajari bersama ini menjadi kekuatan dan kesanggupan kami dalam hidup dan kerja kami. Amin. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32 berkata, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, bagian firman yang telah kita baca sebenarnya suatu kesatuan daripada pembacaan firman Tuhan yang bicara tentang bagaimana Yohanes menunjuk kepada pribadi Yesus dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34, yang sesungguhnya bicara tentang bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan memberikan pertobatan sebagai tanda kesaksian untuk orang Israel supaya mereka dibaptis karena bertobat. Bagian yang telah dibacakan ini merujuk kepada nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan tentang akan datang dan hadir suara yang berseru-seru di padang gurun yang merujuk kepada seorang Yohanes Pembaptis. Dan sebenarnya tanda itu juga kepada seorang Mesias yang menjadi pembebas bagi Israel ketika itu Israel ada dalam suatu suasana yang tertekan dalam penindasan dan penjajahan yang membuat mereka membutuhkan seorang pembebas, seorang Mesias yang memberikan harapan hidup bagi mereka. Dan sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah penggenapan daripada Yesaya 40 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus untuk mengetahui bahwa sebenarnya Yohanes yang tidak tahu tentang Mesias yang datang itu tetapi memiliki tanda, ada kesaksian. Dari pembacaan ini saudara, kita menemukan bahwa sebenarnya tanda yang diberikan yaitu sebenarnya datangnya merpati turun dari langit dan tinggal di atasnya. Ini tanda fisik sebenarnya. Dari tanda ini sebenarnya Yohanes Pembaptis mengetahui benar bahwa apa yang disampaikan dalam nubuatan Yesaya itu digenapi. Dan sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, ada pandangan orang Yahudi tentang dunia dan zaman di mana zaman saat itu zaman yang jahat, tetapi nanti pada waktu zaman berikut atau zaman yang akan datang itu zaman yang menguntungkan, ada kebenaran. Dan saat Yohanes Pembaptis tampil, maka sebenarnya itu zaman di mana roh atau penglihatan tentang roh itu muncul. Dan itulah sebabnya maka apa yang dikatakan dari pembacaan ini, Yohanes telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya kepada Mesias. Nah itulah maka Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa sebenarnya merujuk daripada apa yang telah ia sampaikan, bahwa merpati yang telah ada dan hinggap di atas kepalanya, ini bagian daripada bagaimana pembebasan, keselamatan terjadi untuk Israel.
Dengan demikian, bahwa sebenarnya di dalam Yesus, di dalam Mesias yang dinantikan itu, merujuk kepada suatu pembebasan, karena bicara tentang merpati adalah lambang daripada pemberdayaan sejak penciptaan, juga bagaimana roh itu melayang-layang di atas permukaan laut dan terjadi penciptaan di situ. Nah, ini juga bagian daripada apa yang disampaikan oleh Yohanes pada masa ketika ia menyampaikan tentang kabar yang penuh sukacita karena seorang pembebas yang dinanti-nantikan itu telah datang. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, demikian yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang bagaimana seorang yang datang itu dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, dalam wibawa dan otoritas Allah yang besar. Dialah Mesias Yesus yang dinantikan oleh umat Israel, tetapi juga setiap orang percaya bahwa ketika roh yang turun itu di atasnya, roh itu adalah bagian yang juga memberdayakan setiap orang percaya, supaya dalam diri setiap orang percaya itu mendapatkan kemampuan, kesanggupan untuk tidak menjadi yang lemah dan sia-sia, tetapi diberikan kekuatan dan kuasa sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini untuk mampu melaksanakan, mewujud nyatakan kehendak Allah bagi dunia di mana dia ada, di mana kita ada, dan melakukan segala aktivitas yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini, meneguhkan dalam hati kita bahwa roh yang memberdayakan itu telah diberikan kepada kita sekalian untuk dimampukan, untuk disanggupkan melakukan setiap pekerjaan baik yang telah dipercayakan kepada kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang baik Engkau nyatakan bagi kami lewat firman. Pimpin dan sertai kami, berkati setiap kami, supaya roh yang ada pada kami tetap memberdayakan kami, meneguhkan setiap kami, bekerja dalam setiap hati kami, menjadi bagian yang kuat sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, yang telah dipercayakan Tuhan melakukan bagian-bagian yang telah bertanggung jawab secara baik dan benar atas kuasa dan kehendak-Mu. Kami di mana saja ada, dalam kasih dan anugerah Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melakukan bagian-bagian yang telah Tuhan beri kepada kami saat ini sampai hari Tuhan datang kembali. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.